Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada panutan alam kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Ibu Imas Mas Pupah Imtihana SPDI MM selaku dosen strategi pembelajaran yang saya hormati dan rekan-rekan semua, pada kesempatan kali ini saya Ana Mardiana dari kelompok 1 dan rekan-rekan saya yakni Oktaviani Rizka Asih, Yuli Rohaeni, Fitriani, Gitri Nurayani, Irna Sri Rosmayanti, Siti Nurrohmah, Agus Rahman, dan Dimas Triadi akan mempresentasikan materi tentang strategi pembelajaran ekspositori. Pengertian strategi pembelajaran ekspositori. Terdapat 3 kata, yaitu strategi, pembelajaran, dan ekspositori. Strategi secara umum yakni berarti usaha ataupun rencana, sedangkan strategi dalam dunia pendidikan yakni rencana, cara, dan metode untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Sedangkan pembelajaran itu sendiri yakni suatu proses interaksi antara pengajar dan juga pelajar untuk mencapai suatu tujuan, di mana tujuannya yakni perubahan karakter, perkembangan wawasan yang luas, dan lain sebagainya. Kemudian berasal dari kata ekspositori. Ekspositori ini berasal dari konsep eksposisi yang berarti memberikan penjelasan. Jadi, strategi pembelajaran ekspositori adalah sebuah strategi atau cara pembelajaran yang menekankan kepada proses menjelaskan atau menyampaikan materi secara verbal, yaitu secara tulisan maupun lisan, dan juga sistematis dari seorang guru kepada siswanya, agar siswa tersebut dapat menguasai materi secara optimal. Strategi atau rencana pembelajaran ekspositori adalah rencana pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal atau lisan. Semisalnya bisa dilakukan dengan cara diskusi dan ceramah kepada sekelompok peserta didik. Kenapa? Agar peserta didik mampu berpikir kritis dalam menguasai materi yang dipelajari. Kemudian strategi rencana pembelajaran ekspositori adalah bentuk pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Sebagaimana telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya tentang materi strategi pembelajaran ekspositori. Pendapat para ahli yang dikemukakan menurut Roy Killen menamakan metode ekspositori dengan istilah strategi pembelajaran langsung. Materi pelajaran seakan-akan sudah jadi. Metode ekspositori lebih menekankan pada proses bertutur, dinamakan dengan metode track and talk. Sedangkan menurut Sugandi, metode ekspositori bertolak dari pandangan bahwa tingkah laku kelas dan penyebaran pengetahuan dikontrol dan ditentukan oleh guru. Hakikat mengajar menurut pandangan ini adalah menyampaikan ilmu pengetahuan kepada siswa. Siswa dipandang sebagai objek yang menerima apa yang diberikan oleh guru. Biasanya metode ini disampaikan dengan cara penyajian materi dengan lisan atau dikatakan pula dengan istilah metode ceramah. Dengan demikian, strategi pembelajaran ekspositori yaitu rencana pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara lisan dapat dilakukan diskusi dan ceramah dengan materi yang disiapkan secara rapi, sistematis, dan lengkap.
Dan ada pula ahli yang berpendapat bahwa metode ekspositori yang baik adalah cara mengajar yang paling efektif dan efisien dalam menanamkan belajar bermakna. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang karakteristik strategi pembelajaran ekspositori. Terdapat beberapa karakteristik strategi pembelajaran ekspositori, yaitu pertama verbal, kedua sistematis, ketiga review. Untuk yang pertama, verbal. Apa itu verbal? Verbal adalah suatu bentuk komunikasi secara langsung melalui media lisan ataupun tulisan. Contohnya, ketika dilakukan suatu proses pembelajaran, seorang pendidik ketika ingin menjelaskan suatu materi kepada peserta didik, beliau menjelaskannya secara langsung, atau bisa disebut juga dengan metode ceramah. Jadi siswa tinggal memperhatikan dan memahami gurunya. Kedua yaitu sistematis. Sistematis artinya adalah teratur atau tersusun. Jadi ketika seorang pendidik ingin menyampaikan suatu materi kepada peserta didik, biasanya materi yang ingin disampaikan yaitu materi yang sudah jadi, seperti data ataupun fakta. Adanya konsep-konsep tertentu yang harus dihafal sehingga tidak menuntut seorang siswa untuk berpikir ulang. Ketiga yaitu review. Review artinya adalah ulasan atau mengulang. Ketika suatu proses pembelajaran sudah selesai, guru harus mengulas atau mengulang materi yang sudah disampaikan, yang tujuannya yaitu untuk mengukur seberapa pemahaman yang didapat oleh peserta didik dari materi yang telah disampaikan. Untuk ulasannya bisa lewat proses tanya jawab ataupun memberikan soal dan lain-lain. Prinsip strategi pembelajaran ekspositor. Dalam penggunaan metode ekspositori, terdapat prinsip-prinsip pembelajaran yang harus diperhatikan oleh setiap guru. Antara lain yaitu berorientasi pada tujuan, yakni berorientasi kepada kompetensi yang harus dicapai oleh setiap siswa. Prinsip komunikasi. Prinsip komunikasi ini yakni di mana strategi ini menekankan kepada proses penyampaian sehingga dibutuhkan komunikasi yang baik. Yang selanjutnya yaitu prinsip kesiapan. Prinsip kesiapan ini yaitu harus ada konsep dasar terlebih dahulu, atau bisa juga dengan memotivasi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Dan yang terakhir adalah prinsip berkelanjutan. Prinsip berkelanjutan yakni di mana dengan strategi ini mampu mendorong siswa untuk mau mempelajari materi yang disampaikan lebih lanjut melalui proses belajar mandiri. Nah, jadi ada 4 prinsip dalam penggunaan metode ekspositori ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih detail mengenai prinsip-prinsip pembelajaran ekspositori. Yang pertama yaitu berorientasi pada tujuan. Walaupun dalam penyampaian materi pelajar merupakan ciri utama dalam metode ini, namun tidak berarti proses penyampaian materi tanpa tujuan pembelajaran. Justru tujuan itulah yang harus menjadi pertimbangan utama dalam metode ini. Yang kedua, prinsip komunikasi. Proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai proses komunikasi yang menunjuk pada proses penyampaian pesan dari seseorang atau sumber pesan kepada seorang atau kelompok orang, yaitu penerima pesan. Pesan yang ingin disampaikan dalam hal ini adalah materi pelajaran yang telah diorganisir dan disusun dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai.
yang ingin dicapai. Dalam proses komunikasi, guru berfungsi sebagai sumber pesan dan siswa berfungsi sebagai penerima pesan. Yang ketiga yaitu mengenai prinsip kesiapan. Dalam teori pembelajaran koneksionisme atau kesiapan merupakan salah satu hubungan belajar. Inti dari hukum ini adalah guru harus terlebih dahulu memposisikan siswa dalam keadaan siap, baik secara fisik maupun psikis untuk menerima pelajaran. Jangan mulai pelajaran manakala siswa belum siap untuk menerimanya. Yang terakhir mengenai prinsip berkelanjutan. Proses pembelajaran ekspositori harus dapat mendorong siswa untuk mau mempelajari materi pelajaran lebih lanjut. Pembelajaran bukan hanya berlangsung pada saat itu, akan tetapi juga untuk waktu selanjutnya. Selanjutnya yang akan saya bahas mengenai langkah-langkah penerapan strategi pembelajaran ekspositori. Di sini ada 5. Yang pertama yakni langkah persiapan, yang kedua langkah penyajian, yang ketiga langkah korelasi, yang keempat langkah penyimpulan, dan yang kelima adalah langkah pengaplikasian. Kita mulai dari yang pertama yakni persiapan. Hal ini merupakan hal yang wajib untuk dilakukan karena di sini kita harus memastikan objek yang kita tuju sudah siap menerima informasi yang akan kita sampaikan. Dalam hal ini objek kita yakni adalah para siswa. Ada beberapa cara untuk bisa mengajak mereka supaya siap menerima informasi kita. Yang pertama dengan motivasi, yang kedua dengan muasafat, yang ketiga dengan cara menciptakan suasana kelas dengan nyaman, yang keempat yakni menyampaikan tujuan yang harus dicapai siswa dalam materi yang akan disampaikan. Kemudian langkah yang kedua yakni adalah penyajian. Dikarenakan strategi pembelajaran ekspositori ini didominasi oleh seorang guru, maka guru tersebut harus memperhatikan beberapa cara. Yang pertama yakni penggunaan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik. Yang kedua, penggunaan intonasi yang harus tepat. Dan yang ketiga yakni adalah kontak mata dengan para siswa. Kemudian langkah yang ketiga yakni adalah korelasi atau menghubungkan. Dalam konteks ini kita harus menghubungkan materi yang telah kita sampaikan dengan pengalaman dan juga pemahaman siswa. Contoh sederhananya mengenai sholat. Dalam pemahaman mereka, sholat yakni adalah sebuah gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Namun bisa jadi sholat yang mereka lakukan belum tepat atau belum sesuai dengan kaidah Islam. Maka dari itu kita gabungkan dan kita hubungkan pengalaman mereka dengan materi yang akan kita sampaikan. Bagaimana caranya sholat yang tepat, bagaimana bacaan yang tepat. Kemudian langkah yang keempat yakni adalah menyimpulkan, di mana dalam hal ini seorang guru harus mengulas inti-inti materi yang telah disampaikan, sehingga tujuannya yakni seorang siswa dan seluruh siswa dapat lebih paham terhadap materi yang disampaikan. Atau bisa juga dengan menggunakan mind mapping atau peta konsep yang lebih menarik agar siswa lebih antusias untuk memahami materi tersebut. Ataupun yang ketiga dengan cara memberikan pertanyaan yang relevan dengan materi yang telah kita sampaikan. Kemudian langkah yang terakhir yakni adalah pengaplikasian, di mana pengaplikasian ini adalah ujung tombak dari keberhasilan strategi pembelajaran ekspositori. Ada beberapa cara, yakni dengan memberikan tugas atau tes materi, yang mungkin nanti kita bisa lihat hasilnya. Jika hasilnya dari seluruh siswa adalah baik, maka kita pastikan strategi pembelajaran ini efektif dan juga berhasil. Namun, jika hasil dari siswa adalah jelek atau kurang baik, maka besar kemungkinan strategi pembelajaran ini harus banyak diperbaiki. Entah mungkin dalam persiapannya,
atau penyajian dari seorang gurunya, atau korelasinya, atau saat pada menyimpulkannya. Jadi 5 langkah ini memiliki keterkaitan yang tidak akan bisa terpisahkan. Karena 5 langkah ini adalah faktor-faktor terpenting agar strategi pembelajaran ekspositori bisa sampai kepada anak dengan baik, yakni informasi yang kita sampaikan dapat diterima dengan anak sangat baik. Kelebihan strategi pembelajaran ekspositori. Kelebihan yang pertama yaitu guru bisa lebih mengontrol urutan materi pembelajaran. Yang kedua yaitu dianggap sangat efektif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik bisa lebih fokus untuk mendengarkan materi pembelajaran. Yang keempat, dianggap dapat digunakan untuk jumlah siswa dengan ukuran kelas yang lebih besar. Apa aja sih kekurangan dalam strategi pembelajaran ekspositori? Selain tadi sudah dijelaskan tentang kelebihannya oleh rekan saya. Baiklah, yang pertama, kekurangan strategi pembelajaran ekspositori hanya dapat dilakukan oleh semua yang memiliki kemampuan audio. Nah, siswa yang memiliki kemampuan ini sangat efektif dalam pembelajaran, jadi cukup mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Nah, maksudnya itu adalah ceramah, pidato, dan lain sebagainya. Tidak demikian dengan siswa yang tidak memiliki kemampuan ini, jadi perlu menggunakan strategi yang lain. Yang kedua, tidak dapat melayani perbedaan karakter setiap individu. Maksudnya, perbedaan itu adalah dari segi minat, bakat, dan gaya peserta didik itu berbeda-beda, jadi sangat sulit bagi guru untuk melayaninya. Yang ketiga, pengetahuan yang dimiliki siswa terbatas. Ya, memang betul. Jadi tidak semua yang disampaikan oleh guru, semua siswa dapat menyerap atau memahami apa yang disampaikannya. Jadi setiap siswi atau siswa berbeda-beda dalam pengetahuannya dan juga sangat terbatas. Selanjutnya, yang keempat, keberhasilan sistem ini tergantung dan apa yang dimiliki oleh guru. Ini sangat penting ya. Nah, seperti guru itu menyiapkan persiapannya, pengetahuannya juga, percaya diri, antusias, motivasinya juga harus ada, dan berbagai kemampuan seperti berkomunikasi dengan para peserta didiknya agar peserta didik dapat menyerap ilmu yang disampaikan oleh gurunya itu. Nah, yang terakhir, yang kelima, sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam bersosialisasi dan berpikir kritis. Ya, sangat sulit dan tidak mudah untuk bisa bersosialisasi ataupun berpikir kritis. Maka dari itu perlu digunakan metode yang lain agar siswa mendapatkan kemampuan seperti itu. Jadi, kesimpulan strategi pembelajaran ekspositori adalah suatu sistem yang menekankan kepada penjelasan atau penyampaian secara verbal yang dilakukan oleh guru untuk menjelaskan sebuah informasi atau ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya. Serta karakteristik strategi pembelajaran ini verbal, sistematis, dan juga preview. Dan juga langkah-langkahnya ada 5 tahapan. Yang pertama, persiapan, kedua, penyajian, ketiga, korelasi, keempat, menyimpulkan, kelima, mengaplikasikan. Nah, itu adalah kesimpulannya. Demikianlah materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dengan sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata yang menyinggung para pendengar semua. Nah, jika ada pertanyaan silakan komentar di grup ini ya.
Dan mohon maaf kami hanya membatasi 3 pertanyaan saja. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.